latar belakang, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu UMKM yang berkembang adalah usaha es kelapa. Dalam menjalankan usaha, diperlukan informasi biaya produksi yang akurat untuk menentukan harga jual, mengendalikan biaya, dan mengetahui tingkat keuntungannya. Namun, masih banyak UMKM yang melakukan pencatatan biaya secara sederhana, sehingga perhitungan biaya produksi belum dilakukan secara tepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dan variable costing pada UMKM es kelapa Pak Wahyu, kita melihat pengaruhnya terhadap informasi laba yang dihasilkan. Jadi kita bahas tentang tujuan proyek, itu menerapkan metode full costing dalam perhitungan harga pokok produksi pada UMKM es kelapa Pak Wahyu. Menerapkan metode variable costing dalam perhitungan harga pokok produksi pada UMKM es kelapa Pak Wahyu. Menganalisis hasil perhitungan harga pokok produksi berdasarkan metode full costing dan variable costing. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual dalam pengelolaan biaya usaha. Selanjutnya kita akan bahas ruang lingkup. Ngajak penelitian UMKM es kelapa muda Pak Wahyu. Fokus penelitian pada varian es kelapa original selama periode Mei 2026, menghitung harga pokok produksi menggunakan metode full costing dan variable costing, menganalisis perbedaan HPP, laba serta efisiensi biaya produksi. Data diperoleh melalui informasi langsung dan wawancara dengan pemilik usaha. Selanjutnya kita akan bahas tentang deskripsi bisnis es kelapa Pak Wahyu. Es kelapa muda Pak Wahyu merupakan usaha mikro yang dirintis sejak tahun 2020 oleh Pak Wahyu setelah mengalami pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Usaha ini didirikan sebagai sumber mata pencaharian baru dengan mengangkat tingginya minat masyarakat terhadap minumnya es kelapa muda. Pada awalnya Pak Wahyu memiliki 2 cabang usaha, namun karena kondisi ekonomi yang kurang stabil, beliau memutuskan untuk fokus pada satu gerai aja yang berlokasi di Jalan Balangkeng Raya nomor 36C, Hutan Kayu, Jakarta. Dalam menjalankan usahanya, Pak Wahyu dibantu oleh istrinya tanpa mempekerjakan karyawan lain. Saat ini usaha tersebut menawarkan 5 varian produk, yaitu yang pertama es kelapa muda original, yang kedua es kelapa muda alpukat, es kelapa muda jeruk, es kelapa muda batok, dan es kelapa hijau batok. Produk yang diteliti yaitu produk yang menjadi fokus penelitian adalah penjualan es kelapa original selama bulan Mei 2026. Es kelapa original adalah air kelapa yang ditambah dengan gula putih larut dan es batu yang disajikan per kantong dalam kemasan plastik polietilen, dilengkapi dengan karet dan sedotan plastik yang kemudian dikemas menggunakan kantong plastik LDPE. Produk ini terlaris karena memiliki proses produksi yang melibatkan berbagai komponen. Biaya yang dapat dihitung menggunakan metode full costing dan variable costing. Jadi kita akan bahas tentang metode yang diterapkan, yaitu full costing. Full costing adalah metode perhitungan harga pokok produksi yang memasukkan seluruh biaya produksi, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya yang dihitung meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Selanjutnya kita akan bahas metode ini dihasilkan HPP yang lebih tinggi dan umumnya digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya yaitu variable costing. Variable costing adalah metode perhitungan harga pokok produksi yang hanya memasukkan biaya produksi variabel ke dalam HPP. Biaya tetap produksi tidak dimasukkan ke dalam biaya produk, tetapi dibebankan sebagai biaya periode. Metode ini sering digunakan untuk membantu mengambil keputusan jangka pendek dan analisis biaya, volume, serta laba. Metode pengumpulan data yang pertama itu observasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan operasional pada usaha es kelapa milik Bapak Wahyu, mulai dari proses produksi hingga penjualan produk. Yang kedua itu wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan Bapak Wahyu selaku pemilik usaha untuk memperoleh informasi mengenai biaya produksi, proses produksi, jumlah penjualan, dan informasi lain yang mendukung penelitian. Langkah-langkah pelaksanaan yaitu menentukan objek penelitian. Yang kedua, melakukan observasi dan wawancara langsung pada tanggal 5 Juni 2026. Yang ketiga, mengumpulkan data biaya produksi.
Yang keempat, menghitung HPP dengan metode full costing. Yang kelima, menghitung HPP dengan metode variable costing. Yang keenam, menganalisis hasil perhitungan. Yang ketujuh, menyusun kesimpulan dan saran. Selanjutnya, data yang diperoleh. Untuk varian es kelapa original dijual dengan harga 6.000 per kantong. Sedangkan varian alpukat dan jeruk dijual 7.000 per kantong. Selain itu, ada produk yang dijual langsung menggunakan batok kelapa, yaitu kelapa muda seharga 13.000 per batok dan kelapa hijau seharga 15.000 per batok. Total penjualan selama bulan Mei 2026. Total kelapa yang digunakan sebanyak 1.200 batok yang menghasilkan 3.750 produk. Penjualan terdiri dari 1.800 kantong es kelapa original, 600 kantong es kelapa alpukat, 600 kantong es kelapa jeruk, 450 batok kelapa muda, dan 300 batok kelapa hijau. Di samping itu, terdapat beberapa informasi pendukung, seperti usaha beroperasi selama 31 hari, biaya angkut pembelian kelapa sebesar 1.125.000 per bulan, biaya pembelian kelapa sebesar 9.600.000 per bulan, serta biaya gula putih sebesar 2.480.000 per bulan. Bahan baku langsung per kantongnya itu di 2.234 ditambah 1.378 dapat di 3.612. Harga perolehannya itu ada di 9.600.000 ditambah 1.125.000 itu dapat di 10.725.000. Harga perolehan per kelapanya di 10.725.000 ini dibagi 1.200 batok itu dapat di 8.937,5 rupiah. HPP varian originalnya itu ada di 8.937,5 dikali 450. Itu dapat di 4.021.875.000 rupiah dibagi 1.800 sama dengan 2.234. Untuk gula putih per kantongnya itu di 2.480 dibagi 1.800 dapat di 1.378. Untuk overhead variabelnya ada plastik polietilen itu ukuran 2x15 butuh di 43 pack dengan harga 16.000 per packnya itu dapat di 688.000. Sedotan butuh 15 pack dengan harga 18.000 sama dengan 270.000. Kantong plastik ukuran 40 x 65 membutuhkan 15 pack dengan harga 26.000 per pack itu dapat di 390.000. Untuk kantong plastik ukuran 24 x 40 itu butuh di 30 pack dikali 21.000 per pack sama dengan 630.000. Untuk es batu kita butuh 2 kantong per hari dengan harga per kantongnya itu 23.000 dikali 31 hari dapat di 1.426.000. Untuk karet gelang butuh di 15 pack dengan harga 8.000 per packnya dapat di 120.000. Data yang diperoleh selanjutnya adalah overhead variable. Overhead variable yang pertama ada plastik polyethylene sebesar Rp688.000, lalu sedotan Rp270.000, kantong plastik HDPE Rp390.000, kantong plastik LDPE Rp630.000, es batu Rp1.426.000 dan karet gelang Rp120.000. Data overhead variable yang dimasukkan ke dalam variabel kelapa original per kantong sebesar plastik polietilen 229 perak, sedotan 72 perak, kantong plastik LDPE 210 perak,
es batu 475 perak, dan karet gelang sebesar 40 perak. Total overhead variabel kelapa original per kantong yang didistribusikan adalah 1026 perak per unit. Data yang diperoleh selanjutnya adalah overhead tetap. Ada listrik dan air, sewa ruko, dan iuran kebersihan. Total BOP tetap sebesar Rp3.700.000. Total BOP tetap per produk sebesar Rp987. Biaya produksi per kantong. Komponen biaya yang pertama, bahan baku langsung sebesar Rp3.612. Tenaga kerja langsung tidak ada. Overhead variabel sebesar 1.026 perak rupiah. Overhead pabrik tetap sebesar 986,6 perak rupiah. Biaya produksi per kantong sebesar Rp5.624,6 dengan menggunakan metode full costing. Sedangkan biaya produksi per kantong dengan metode variable costing sebesar Rp4.638 per rupiah. Laporan laba rugi menggunakan metode full costing. Penjualan es kelapa varian original sebesar 1.800 kantong dikali dengan harga per unit sebesar Rp6.000, totalnya Rp10.800.000. Harga pokok penjualan, biaya produksi per kantong sebesar Rp5.624,6 perak rupiah dikali produk yang terjual sebesar 1.800 kantong, total Rp10.124.280 perak rupiah. Total laba kotor yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp675.720 perak rupiah. Karena biaya penjualan dan administrasi tidak ada, maka laba operasional sebesar Rp675.720 perak rupiah. Rekonsiliasi selisih laba. Laba operasional full costing jumlah 675.720 minus OH tetap dalam persediaan akhir. Laba operasional variable costing jumlahnya 675.720 selisih. Hasil analisis biaya produksi full costing HPP 5.624 per kantong, variable costing HPP 4.638 per kantong, selisih 986 per kantong disebabkan biaya overhead tetap hanya dibebankan pada metode full costing. Dengan harga jual 6.000 per kantong dan penjualan 1.800 kantong per bulan, usaha tetap memperoleh laba sekitar 675.720. Laba kedua metode sama karena tidak ada persediaan akhir. Produk yang tidak terjual tidak disimpan tetapi dibuang karena kelapa hanya bertahan 2-3 hari. Hasil evaluasi efisiensi produk. Produk es kelapa original masih menghasilkan keuntungan. Resiko kerugian muncul jika produksi melebihi permintaan karena kelapa hanya bertahan 2-3 hari. Pengelolaan produksi dan persediaan penting untuk menjaga efisiensi biaya. Produk memiliki potensi pasar yang baik karena bahan baku mudah diperoleh, proses produksi sederhana dan harga terjangkau. Pengendalian biaya yang baik dapat meningkatkan keuntungan dan pendapatan usaha. Kesimpulan, varian es kelapa original sama periode Mei 2026 memiliki total biaya produksi sebesar Rp10.124.280 dengan harga pokok produksi per unit Rp5.624,6, harga jual besar Rp6.000, harga menghasilkan laba Rp675.720, angka keuntungan yang relatif kecil, mengidentifikasikan perusahaan perlu melakukan pengendalian biaya terutama karena overhead variabel yang digunakan dalam produk tersebut seperti plastik polietilen dan LDPE sedang mengalami kenaikan harga. Dari sisi efisiensi, struktur biaya menunjukkan kondisi yang cukup baik karena sebagian besar produk dialokasikan pada bahan baku yang mencerminkan fokus pada kualitas produk. Namun demikian, UMKM perlu melakukan evaluasi harga jual atau pengendalian biaya agar tingkat keuntungan lebih sehat dan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada saran, UMKM disarankan melakukan penyesuaian harga jual secara bertahap agar memperoleh margin keuntungan yang lebih sehat dan mampu mengantisipasi kenaikan biaya produksi. Mengingat bahan baku kelapa hanya memiliki simpan 2-3 hari, jumlah produksi juga perlu disesuaikan dengan permintaan untuk menghindari kerugian akibat sisa persediaan.
Selain itu, pelaku usaha perlu meningkatkan ketelitian dalam pencatatan biaya, terutama bahan penolong dan biaya overhead, serta mengevaluasi pengguna bahan baku dan mencari pemasok dengan harga yang lebih stabil. Dengan strategi harga yang tepat dan pengendalian biaya yang baik, UMKM es kelapa muda Pak Wahyu diharapkan dapat meningkatkan laba, menjaga kualitas produk, dan mempertahankan keberlangsungan usahanya.